Jadi ada 800.000 orang Filipina yang pada saat itu memiliki nomor 349, yang artinya bahwa Pepsi harus mengeluarkan 1 juta peso untuk 800.000 orang. Ini karena mikir bahwa mereka akan jadi miliarder mendadak, mereka akan kaya mendadak karena mereka bisa dapat 1 juta peso. Hai guys, balik lagi sama aku Nata, dan di video kali ini aku mau bahas sama kalian tentang suatu kerusuhan yang sempat terjadi di suatu negara dikarenakan oleh satu brand minuman bersoda yang cukup terkenal di dunia. Nah, jadi beberapa tahun lalu di Filipina tepatnya sempat terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh satu merek minuman bersoda yaitu Pepsi dan sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk subscribe channel aku terlebih dahulu dan juga like videonya, oke? Let's go! Oke, jadi sebelum mulai aku mau disclaimer dulu kalau yang akan aku ceritain ini hanya terjadi di Filipina dan gak berarti kalau semua brand dan juga marketingnya Pepsi terjadi seperti ini. Jadi pada awal tahun 90-an, tepatnya pada 1992, terjadi kerusuhan besar-besaran di Filipina yang disebabkan oleh kesalahan strategi marketing yang diterapkan oleh pihak Pepsi Filipina. Seperti tujuan strategi pemasaran pada umumnya, strategi pemasaran ini dilakukan Pepsi untuk meningkatkan image Pepsi di Filipina dan juga mendongkrak penjualan produk Pepsi. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak Pepsi Filipina ini dikenal dengan istilah Pepsi Number Fever. Jadi Pepsi Number Fever ini pertama kali dilakukan pada Februari 1992 dengan tujuan untuk mendongkrak penjualan Pepsi di Filipina yang pada saat itu masih kalah dengan produk pesaingnya yakni Coca-Cola. Nah, Pepsi Number Fever ini dilakukan dengan cara mencetak nomor-nomor undian yang akan disematkan di balik tutup botol minuman produk-produk Pepsi seperti Pepsi, Mountain Dew, dan juga 7-Up. Jadi setiap tutup botol produk-produk minuman Pepsi ini nantinya akan berisikan 3 digit angka seperti misalkan 777 atau 161 dan sebagainya. Dimana setiap malamnya pihak Pepsi akan melakukan siaran langsung di televisi untuk mengundi nomor-nomor yang keluar dan berhak mendapatkan hadiah dari Pepsi. Hadiah yang ditawarkan dalam kampanye Pepsi Number Fever ini berkisar antar 100 peso hingga 1 juta peso. Nah, hadiah ini bisa dibilang cukup wah karena pada saat itu pendapatan rata-rata masyarakat Filipina berkisar di 100 peso. Nah, mendengar hadiah yang cukup menggiurkan ini, nggak heran kalau masyarakat Filipina pada saat itu berbondong-bondong untuk membeli dan mengumpulkan minuman-minuman Pepsi sebanyak-banyaknya, mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang tua. Nah, orang-orang yang nggak mampu untuk membeli pun nggak kehabisan akal, mereka tetap terobsesi untuk dapat mengumpulkan tutup botol Pepsi sebanyak-banyaknya. Bahkan mereka sampai rela untuk mengayuh tong sampah cuman untuk bisa dapet tutup botol Pepsi dengan harapan at least nomor yang mereka punya dan yang mereka kumpulin ini bisa keluar sebagai pemenang pada malam harinya. Ya, sebenarnya kalau ditinjau lebih lanjut lagi mungkin sebagian orang akan berpikir ini wajar sih ya, karena dengan pendapatan rata-rata yang 100 peso itu mereka digiurkan hadiah 100 sampai 1 juta peso, ya siapa yang nggak mau gitu. Jadi mereka berusaha sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan tutup-tutup botol Pepsi. Nah, saking ramainya orang-orang yang pengen beli Pepsi pada saat itu, nggak jarang di beberapa toko dan supermarket tuh terjadi kerusuhan karena orang-orang rebutan pengen dapetin botol Pepsi sebanyak-banyaknya dengan mindset bahwa semakin banyak mereka punya botol Pepsi dengan tutup botol Pepsi itu, mereka juga akan semakin besar kemungkinan untuk menang dapetin hadiah dari Pepsi. Nah, sebenarnya sampai di pertengahan kampanye ini bisa dibilang bahwa Pepsi Number Fever ini berhasil karena dalam 2 minggu pelaksanaannya aja bisa meningkatkan penjualan Pepsi sampai di angka 40%. Terus juga market Pepsi yang tadinya hanya 5% di Filipina juga meningkat jadi sekitar 24-25%. Dan menurut data yang beredar bahwa kampanye Pepsi Number Fever ini berhasil menggait kurang lebih 30 juta masyarakat Filipina pada saat itu. Nah, rencananya grand prize 1 juta peso yang dijanjikan oleh pihak Pepsi Filipina ini akan diundi pada pertengahan Mei 1992, tepatnya pada 25 Mei 1992. Nah, sebenarnya ini berjalan sesuai rencana, di mana pada 25 Mei 1992 Pepsi ini mengumumkan nomor undian yang berhak mendapatkan grand prize 1 juta peso, di mana pihak Pepsi mengklaim bahwa ada 2 tutup botol dengan nomor undian tersebut yang berhak mendapatkan hadiah 1 juta peso. Jadi bisa dibilang kalau Pepsi mengeluarkan 2 juta peso untuk grand prize-nya gitu ya. Tapi sayangnya justru 25 Mei 1992 itu jadi awal kehancuran Pepsi di Filipina dan juga awal kerusuhan yang terjadi akibat Pepsi Number Fever ini di Filipina. Nah, jadi pada malam 25 Mei 1992, pihak Pepsi melalui siaran langsung mengumumkan bahwa nomor yang berhak untuk mendapat grand prize 1 juta peso adalah nomor 349. Nah, nomor 349 ini juga yang disebut sebagai istilah lain dari insiden Pepsi Number Fever ini, di mana Pepsi Number Fever ini pun disebut sebagai insiden 349. Nah, pihak Pepsi mengklaim bahwa hanya ada 2 tutup botol yang mereka cetak dengan nomor 349. Jadi bisa dibilang kalau cuma ada 2 orang di Filipina yang punya nomor 349 ini.
Nah, tapi anehnya euforia kemenangan merayakan 1 juta peso ini tuh bener-bener bisa dirasain oleh seluruh Filipina gitu. Jadi kayak misalkan di jalan-jalan orang-orang tuh juga merayakan kemenangan 1 juta peso mereka gitu. Jadi setiap orang yang ditanya kenapa mereka senang, itu tuh mereka jawab kalau mereka berhak mendapatkan atau mereka adalah pemenang 1 juta peso yang dijanjikan oleh si Pepsi ini, karena mereka adalah pemilik nomor 349. Nah, akhirnya keesokan harinya pada 26 Mei 1992, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah pemenang dan pemilik nomor 349 ini datang ke kantor pusat Pepsi Filipina. Nah, tapi anehnya orang-orang yang datang ke kantor pusat Pepsi Filipina pada saat itu jumlahnya banyak banget. Meskipun belum diketahui pasti berapa orang yang datang pada saat itu, tapi orang-orang di situ udah bisa melihat dan memastikan kalau jumlah orang yang datang pada saat itu tuh ratusan bahkan ribuan. Selain itu, keanehan lainnya adalah di mana satu orang bisa punya 1 sampai 10 tutup botol dengan nomor 349. Nah, orang-orang yang tadinya happy karena mikir bahwa mereka akan jadi miliarder mendadak, mereka akan kaya mendadak karena mereka bisa dapat 1 juta peso. Bayangin aja satu orang tuh bisa punya 3 sampai 5 tutup botol dengan nomor 349. Berarti kan satu orang itu bisa ngantongin 3 sampai 5 juta peso pada saat itu. Nah, mereka ini yang tadinya happy dan ceria, akhirnya mereka mulai panik dan juga cemas gitu karena ngelihat banyaknya orang yang datang, karena orang yang datang tuh nggak habis-habis gitu. Makin siang makin banyak orang yang datang ke kantor Pepsi saat itu. Nah, menurut data yang beredar setelah dihitung, ternyata pemilik nomor 349 yang datang ke kantor pusat Pepsi pada saat itu ada sebanyak 800.000 orang. Jadi ada 800.000 orang Filipina yang pada saat itu memiliki nomor 349, yang artinya bahwa Pepsi harus mengeluarkan 1 juta peso untuk 800.000 orang pada saat itu. Jadi kebayang banget itu gimana pusingnya Pepsi, karena yang tadinya mereka cuma harus mengeluarkan 2 juta peso, tapi sekarang mereka harus ngeluarin 1 juta peso untuk 800.000 orang. Nah, seperti yang kita bayangin aja, kayak nggak mungkin Pepsi mau mengeluarkan 1 juta peso untuk 800.000 orang gitu. Akhirnya pihak Pepsi pun mengeluarkan pernyataan bahwa terdapat kesalahan pada sistem komputer mereka saat mereka mencetak nomor 349 itu. Nah, alibi kedua yang dikeluarkan oleh pihak Pepsi adalah terdapat kesalahan pada saat pengundian nomor. Nah, sebenarnya alibi ini nggak diterima sama masyarakat karena alibi ini terdengar kurang konsisten, dimana sebelumnya pihak Pepsi sendiri yang menyatakan bahwa emang benar nomor 349 yang menang dan cuma ada 2. Nah, tapi mereka mengeluarkan alibi lainnya bahwa ternyata nomor yang diundi itu salah, seharusnya bukan nomor 349 yang keluar. Akhirnya alibi final yang dikeluarkan oleh pihak Pepsi Filipina adalah terjadi miskomunikasi antar pihak Pepsi Filipina dan juga pihak Pepsi Meksiko yang saat itu juga bertindak selaku konsultan dari Pepsi Filipina. Ya, pastinya alibi dari pihak Pepsi ini nggak diterima oleh masyarakat Filipina, dan akhirnya masyarakat Filipina ini tuh marah. Dan ya bayangin aja ada 800.000 orang marah di satu tempat yang sama, ya pasti berakhir dengan kerusuhan dan bentrok yang terjadi di Filipina pada saat itu. Nah, akhirnya untuk meredam kemarahan dari masyarakat Filipina pada saat itu, pihak Pepsi pun berjanji akan membayar 500 peso ke masing-masing pemilik nomor 349 pada saat itu. Akhirnya ada sekitar 460.000 orang yang setuju untuk dibayarkan 500 peso, dan sisanya kurang lebih sekitar 340.000 orang masih menuntut hak mereka, yakni 1 juta peso yang dijanjikan oleh pihak Pepsi Filipina. Ya mungkin beberapa orang yang gak setuju ini mikirnya karena kayak dari 1 juta peso ke 500 peso itu kan kayak jauh banget. Akhirnya orang-orang yang gak setuju dengan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Pepsi ini, mereka juga masih tetap melakukan demo besar-besaran kepada pihak Pepsi untuk menyelesaikan hak mereka, yaitu 1 juta peso ini, dan mereka pun membuat aliansi yang dinamakan Aliansi 349. Nah, nggak main-main, demo yang mereka lakukan ini konstan mereka lakukan setiap hari sampai 1993 ya. Jadi selama 1 tahun mereka benar-benar demo setiap hari ke pihak Pepsi menuntut hak mereka. Nah, yang tadinya demo ini hanya dilakukan di kantor pusat Pepsi aja, akhirnya merembet ke kantor-kantor pemerintahan hingga ke jalan-jalan, khususnya di Manila. Akhirnya berujung dengan banyaknya petinggi-petinggi Filipina pada saat itu yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari amukan masyarakat Filipina pada saat itu. Nah, meski udah didemo dan diboikot besar-besaran se-Filipina, saat itu Pepsi nggak langsung menghentikan produksinya dan penjualannya. Mereka masih memproduksi dan memperjualkan produk-produk Pepsi di Filipina, tentunya dengan konsekuensi penjualan produk Pepsi di Filipina saat itu sangat merosot tajam. Gak jarang terjadi kerusuhan di toko-toko yang masih memperjualkan produk-produk dari Pepsi tersebut. Hingga akhirnya pada suatu hari di sebuah toko ada truk Pepsi yang ingin mendrop produk-produk Pepsi ke toko tersebut.
Nah, karena amarah masyarakat yang masih belum meredam, akhirnya truk Pepsi itu dilempari granat oleh masyarakat yang menyasar ke 2 orang di sekitarnya, hingga 2 orang tersebut meninggal dan menimbulkan korban jiwa. Selain itu ada juga 3 pekerja pabrik di pabrik Pepsi Filipina yang menjadi korban jiwa karena pada saat itu pabrik Pepsi Filipina dilempari granat oleh masyarakat. Nah, penyelesaian masalah Pepsi Number Fever ini terjadi selama bertahun-tahun, di mana salah satu tokoh yang berperan dalam penyelesaian ini adalah Vicente Del Fierro. Nah, Vicente Del Fierro ini emang dari awal udah kurang suka dengan kampanye Pepsi Number Fever yang dilakukan Pepsi karena menurut beliau ini akan dapat menimbulkan perpecahan di negaranya. Vicente Del Fierro ini membantu masyarakat Filipina yang masih menuntut haknya dengan menuntut 400 juta peso ke pihak Pepsi yang akan dibagikan kepada korban insiden 349 ini. Sebenarnya selain Vicente Del Fierro, banyak beberapa tokoh-tokoh yang berniat untuk membantu masyarakat Filipina dengan mendirikan aliansi-aliansi. Nah, tapi faktanya bahwa beberapa orang-orang ini memanfaatkan momentum itu untuk keuntungan mereka sepihak, di mana mereka meminta bayaran kepada korban insiden 349 ini agar dapat mereka bantu untuk memperjuangkan haknya. Jadi sebenarnya dibilang bantu juga agak aneh sih, karena mereka bantu untuk dapetin haknya tapi mereka dimintain bayaran untuk bisa dibantu gitu. Nah, sebenarnya nggak pernah ada penyelesaian yang benar-benar tuntas atas kasus Pepsi Number Fever ini. Tapi konsekuensinya adalah tentunya produk-produk Pepsi udah nggak dipercaya di Filipina dan juga penjualannya pun menurun. Hingga akhirnya pada tahun 2006 Mahkamah Agung Filipina pun menyatakan bahwa pihak Pepsi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kasus ini dan dibebaskan dari tuntutan pidana. Nah, meskipun pihak Pepsi terbebas dari tuntutan pidana atas kasus ini, tapi kerugian yang mereka alami atas insiden Pepsi Number Fever ini kurang lebih sebesar 20 juta US dollar. Oke guys, so itu tadi cerita tentang bencana marketing Pepsi yang terjadi di Filipina yang menyebabkan kerusuhan di Filipina pada saat itu, dimana disebut-sebut bahwa kegagalan marketing ini adalah kegagalan dan bencana marketing terbesar di dunia sampai saat ini. Nah, tapi aku juga mau ingetin lagi kalau kejadian ini hanya terjadi di Pepsi Filipina dan gak berarti kalau Pepsi di negara-negara lain pun mengalami hal yang sama dan juga manajemennya juga seperti ini. So, aku mau minta maaf kalau ada kesalahan informasi yang aku sampaikan pada cerita kali ini. Kalian boleh komen di bawah, atau mungkin ada yang belum aku sampaikan dan kalian mau nambahin informasi terkait hal itu, boleh juga komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalian juga boleh banget komen di bawah kira-kira cerita atau topik apa lagi yang mau kita bahas dan kita ceritain bersama di sini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku untuk bisa sharing dan cerita-cerita tentang hal lainnya. So, see you in another video guys.